Pagi, bagaimana kabarnya anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita yang sehari-harinya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar seperti biasa ya, sebaiknya kita berdoa dulu semoga apa yang kita pelajari bisa kita terima dan bisa bermanfaat untuk di hari-hari berikutnya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Ini dasarnya juga sudah kalian pelajari di kelas 8 kemarin. Kalian belajar tentang bangun ruang sisi datar ya. Kalian sudah belajar tentang balok, prisma ya. Kemudian ada limas ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Ya, seperti biasanya anak-anakku ya. Ini adalah pesan ibu ya. Itu 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ada 1M lagi yang lagi tren, yaitu menghindari kerumunan ya. Jadi ada 4M itu sudah ya. Jadi M yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik tinggal di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar, gunakan masker dan sering-sering mencuci tangan. Oke anakku, itu pengantar dari Bapak untuk pagi ini ya. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke materi inti ya. Pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur pada tabung ya. Jadi anakku, sebenarnya tabung ini mirip dengan materi yang akan pelajari di kelas 8, yaitu tentang prisma. Nah, kalau prisma kemarin alasnya bisa berbentuk segitiga, ya, bisa berbentuk segi 4. Nah, kalau berbentuk segi 4 itu ada yang biasa kalian kenal dengan istilah balok dan ada yang biasa kita kenal dengan kubus. Ya. Kemudian nanti dari segi 4 berkembang jadi segi 5, segi 8, ya, dan seterusnya. Semakin banyak segi di bawahnya, maka dia akan semakin mendekati ke bentuk tabung. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya di kelas 8 kemarin kalian sudah diajari bahwa kalau prisma itu namanya tergantung dari bentuk alasnya ya. Nah, jadi kalau alasnya sudah berbentuk lingkaran, yaitu nanti yang kita sebut dengan tabung ya. Jadi diperhatikan di sini ada penjelasan ya, bahwa gambar di atas menunjukkan sebuah tabung ya, yang terdiri dari sisi alas ya. Sisi alasnya itu yang di sini ya. Nah, yang bawah ini ya. Nah, yang bagian bawah ini namanya sisi alas ya. Nah, ini sisi alas ya. Kemudian ada yang namanya sisi atas, selanjutnya disebut dengan tutup. Nah, ini ya. Ini yang tutup tuh yang di sini. Oke. Dan sisi lengkung. Nah, sisi lengkung tuh yang ini ya. Nah, sisi lengkungnya ini. Yang selanjutnya disebut dengan selimut tabung ya. Nah, jadi perhatikan ini ada garis AP atau PA, ini ada garis BQ ya. Sebenarnya garis ini pada kenyataannya tidak ada ya. Nah, tapi kalau nggak digambar garisnya kalian akan bingung membedakan sisinya ya. Jadi ini hanya garis pelukis ya. Kemudian yang berikutnya garis OA, ya, dari O sampai A, ini yang disebut dengan jari-jari alas tabung ya. OA, OB dan OC ya. Kemudian garis AB dari A sampai B, ini yang disebut dengan diameter alas ya, atau garis tengah dari tabung ya. Kemudian yang berikutnya garis BQ dan garis AP disebut tinggi tabung. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui kalau di tabung adalah bidang alas, tutup, kemudian ada diameter, jari-jari, kemudian garis tinggi ya, dan selimut tabungnya nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jaring-jaring tabung, sama seperti kalau kalian belajar kemarin di kelas 8 ya. Ambil aja misalkan prisma segi 4 ya, itu kalau kita potong sisi-sisinya ya, seperti di sini, ini
pada bangunnya kan Bapak potong lewat garis peki ya. Nah, dipotong lewat garis peki. Kemudian di bagian bawah juga kita putar ya, kita potong sesuai dengan lingkaran yang ada. Bagian atas juga kita potong mengikuti bentuk lingkaran yang ada ya. Maka gambarnya akan jadi seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan selimut ya. Selimutnya tabung. Kemudian ini adalah bagian atas atau tutupnya tabung. Nah, yang di bawah adalah alasnya tabung ya. Nah, dari gambar ini ya, ini sudah jelas kita bisa melihat bahwa alas dengan tutup itu sama nak ya, ukurannya sama ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah ini selimutnya tabung ini berbentuk apa nak? Ya, ya berbentuk persegi panjang ya. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan jari-jari ya. Yang ini keliru nah ya, R-nya terkeluar nih ya. Harusnya R-nya di sini ya. Nah, ini R ya. Ya. Ini enggak ada yang ini salah ya. Kemudian yang berikutnya ini titik PQ, ini PQ juga tetap sama. Nah, ini ya. Sekarang kalian lihat nak, kalau bagian alasnya tadi adalah berupa lingkaran, kita potong ya. Misalkan dari Q Bapak motong dari Q berputar ke arah kanan ya. Kemudian muter lagi kembali sampai ke titik Q lagi, itu berarti kalau pada lingkaran disebut apa itu? Gimana kemarin lingkaran di kelas 7 ya, kelas 8 oke. Ya itu namanya keliling lingkaran. Nah, masih ingat nggak rumus keliling lingkaran itu? Oke, gimana, siapa yang masih ingat apa kira-kira rumusnya keliling lingkaran? Ya, boleh menggunakan pi kali d boleh ya, atau menggunakan 2pi r itu juga boleh ya. Nah, kemudian yang PQ tadi di awal sudah kita katakan bahwa PQ ini adalah tinggi ya. Nah, sini ada tingginya. Nah, kemudian dari sini ke sini ini adalah keliling lingkaran. Nah, kalau begitu gimana cara menghitung luas ini? Luas selimut ini. Luas QQPP ini. Yang berwarna biru ini besar. Nah, apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Di sini panjangnya apa? Panjangnya 2pi r. Lebarnya adalah t. Berarti luas selimutnya ya, luas selimutnya berarti 2pi r t. Jadi kalau kita ingin menghitung luasnya tabung, ya, nanti ada yang menyebut dengan luas, ada yang mengatakan luas permukaan, ya, nah, luas permukaan tabung, ya, nah, itu adalah 2 kali luas alas. Ya. Kenapa 2 kali luas alas? Ya karena alas dan tutupnya itu sama, ya, alas dan tutupnya sama ukurannya, berarti cukup dihitung sekali, kemudian dikalikan 2, ditambah dengan luas selimut, ya. Oke. 2 kali luas alas. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran berarti 2pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut adalah 2pi r t. Di kelas 7 kalian sudah belajar, di sini ada dua. Ini ada pi r, ini juga ada pi r. Ya, maka bisa kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini ya. Ini yang komutatif ya, terkait terhadap penjumlahan ya. Jadinya 2pi r dalam kurung r tambah t. Tapi sekali lagi diperhatikan ya. Ini adalah luas tabung yang lengkap ya, karena kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian melihat drum ya, tempat menyimpan air ya, ada enggak kira-kira ada tutupnya ya, nggak ada kan, dia hanya punya alas tapi nggak punya tutup. Nah, berarti cara ngitungnya adalah bukan 2 kali luas alas tapi luas alas tambah luas selimut ya. Jadi intinya di sana ya, pakai yang ke sana ya. Atau mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian sering melihat gorong-gorong ya. Nah, gorong-gorong itu mirip juga seperti tabung, tapi alasnya tidak ada, tutupnya nggak ada. Nah, berarti gimana cara ngitung luas gorong-gorongnya? Ya berarti hanya
luas, selimutnya saja yang dihitung, alas tutupnya nggak ada ya. Jadi yang perlu dihafalkan betul yang ini ya, bahwa luas permukaan tabung atau luas tabung itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya. Ini 2 kali luas alas ini tergantung pada kondisi soalnya ya, keadaan keterangan soalnya ya. Kemudian untuk contoh yang pertama, diketahui panjang jari-jari alas suatu tabung adalah 3,5 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas selimut tabung tersebut dengan pi sama dengan 22/7. Dan yang B, hitunglah luas permukaan tabung. Perhatikan, kita mulai yang pertama menghitung luas tabung. Kita lihat untuk luas selimut tabung ya, itu adalah 2 pi RT. Berarti 2 kali pi-nya adalah 22/7, R-nya 3,5 dan tingginya 8 ya. Nah, berarti ini bisa kita hitung jadinya 22 kali 8 ya. Nah, karena dari mana dapatnya? Ini ya. 2 dikali dengan 3,5, ini kan 7. Nah, dicoret dengan di sini. Ya, jadi tinggal 22 kali 8. Jadi hasilnya adalah 196 ya. Oke, jadi luas selimut tabung adalah 196 cm persegi. Ya, satuannya jangan lupa nak ya. Kalau luas itu persegi. Ya. Oke, kita lanjut yang pertanyaan B. Ya, di pertanyaan B adalah hitunglah luas permukaan tabung. Nah, ingat kembali rumusnya tadi ya. Karena di sini tidak ada penjelasan apa-apa, berarti dianggap tabungnya adalah tabung yang dalam kondisi normal ya, artinya ada alas dan tutupnya ya. Kalau ada alas dan tutupnya kita bisa menggunakan ini ya, L sama dengan 2πr dikalikan dengan R ditambah T ya. 2 kali Pi-nya 22/7, R-nya 3,5 dikali dengan 3,5 ditambah 8. Nah, sama seperti yang Bapak katakan tadi nak. Ini bisa kita sederhanakan ya. 2 ini kita kalikan dengan 3,5 itu hasilnya adalah 7. Berarti ini kita coret ke sini berarti habis ya. Nah, di atas tinggal 22 kali 3,5 tambah 8 berapa? 11,5. Oke, berapa hasilnya? Silakan dikali. 22 kali 11,5. Berapakah hasilnya itu? Sudah? Oke, hasilnya adalah 253. Satuannya apa? Sentimeter persegi ya. Luas permukaan tabung ada 253 cm. Jadi kalau luas selimutnya 196, luas permukaannya 253 cm persegi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Karena ya Bapak cek dulu ininya. Ya. Soal yang berikutnya, kalau tadi kita menghitung luasnya, sekarang luasnya sudah diketahui. Diketahui luas suatu tabung 2112 cm persegi. Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan jari-jari tabung. Oke, diketahui ya L-nya itu dari soal ya. Kemudian tinggi tabung berarti itu sama dengan T. Yang ditanya adalah berapakah jari-jari tabung. Kita masuk karena diketahui dari luas, maka kita berangkat dari rumusnya luas ya, seperti ini ya. L-nya berapa tadi? 2112 ya. T-nya sudah 10 ya, berarti bisa dihitung karena hanya satu variabel yang akan dicari ya. Kalau 2 variabel itu berarti tidak bisa langsung ya. Nah, jadi sini ngitungnya seperti ini ya. 2112 sama dengan 2 pi-nya 22/7, R-nya tidak tahu, R-nya tambah 10. Jadi kita kalikan ya. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Kalikan silang ya sini dengan 7 ya. Nah, ini dikalikan seperti ini. Nah, jadinya 2112 kali 7 sama dengan 2 dikali 22 kali R tambah 10 ya.
kita lanjutkan ya. 22 kali dari mana 44? 44 dapat dari sini. Nah, ini ya. Kan kemarin kan sudah belajar kan? Misalkan ada seperti ini. 10 ya. Nah, misalkan begini, 10 sama dengan 5 dikali A. Nah, berapa A-nya? Ya, A-nya tentu cara ngitungnya 10 dibagi 5. Jadi sama dengan ini ya. Nah, ini tadi ya. Jadi 2112 kali 7 dibagi 44 ya. 44 dapat dari 22 kali 2 ya. Oke. Ini kita peroleh hasilnya 336 ya. Kemudian yang dikalikan ya. R dikalikan R hasilnya adalah R kuadrat. Kemudian R dikalikan 10 ya, dapatnya 10 R. Oke. Jadinya kalau kita susun jadi seperti ini, R kuadrat tambah 10 R dikurangi 336 sama dengan 0. Nah, ini mengarah ke bentuk persamaan kuadrat ya. Silakan kalian pakai kemarin gimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan bisa juga menggunakan rumus ABC. Ya. Nah, kira-kira kalian cenderung yang mana? Kalau rumus ABC seperti ini, R12 sama dengan negatif B ditambah plus minus akar ini. Ya. Berarti negatif ya, B-nya, ingatnya ya, ini berarti yang di sini depan ini tidak ada, ini berarti nilainya A ya. Ini yang di sini berarti ini jadi miliknya B. Yang ini berarti menjadi miliknya C ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, negatif 10 plus minus akar negatif 10 dipangkatkan 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 336 dibagi 2A atau 2 kali 1 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Negatif 10 dipangkatkan 2 jadinya 100 ya. Negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Kalikan negatif 336, negatif ke negatif jadi positif ya. Kemudian 2 kali 1 hasilnya 2. Oke. Kita peroleh jadinya bentuknya seperti ini. Nah, berapakah akar dari 1444? Nah, itu ternyata 38 ya. Nah, bisa dibagi 2 seperti ini ya. Berarti R1-nya negatif 10 ditambah 38 dibagi 2 atau sama dengan 28 bagi 2. Kita tidak perlu cari R2-nya ya. Karena ini tabung ya, tabung. Nah, tabung itu jari-jarinya tidak mungkin negatif ya. Nah, kalian juga akan bingung nanti kalau ditanya ya. Nah, berapa lebarnya drumnya? Negatif 20 ohm. Ya, negatif 20 Pak. Ya tidak ada jawaban seperti itu ya. Orang kan bingung dari mana cara ngitungnya negatif 20. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini yang kita bicarakan jari-jari tabung, berarti kita ambil yang positifnya saja ya. Ini juga boleh, negatif R2-nya itu berarti negatif 10 dikurangi 38, berarti negatif 48 bagi 2. Negatif 24 tidak ada nanti jawabannya ya. Ulangi lagi sampai bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kalau bentuknya kembali ke persamaan kuadrat seperti ini ya, maka silakan pelajari kembali materi di kelas 9 semester 1 ya tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Silakan dicoba. Silakan dicatat soalnya dulu. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Siapa bisa? Bisa.
Oke, 1 menit lagi untuk mencatat soalnya. Jadi dicek betul-betul. Nah ya, kalau setiap soal tentang tabung, kalau tidak ada penjelasan apa-apa dari soal itu, maka tabungnya dianggap tabung normal, artinya ada tutup dan alas ya. Nah, kalau ada kejadian khusus itu akan dijelaskan seperti nomor 4 ini ya. Sebuah kaleng tanpa tutup. Nah, dikatakan tanpa tutup ya. Nah, berarti tidak boleh menggunakan 2 kali luas alas ya. Jadi cukup hanya luas alas ditambah dengan luas selimut, tidak ada kata 2 kalinya ya. Nah, tapi kalau nomor 1 sampai nomor 3 tidak ada penjelasan apa-apa, hanya luas permukaan sebuah tabung, luas selimut tabung, ditanya tentukan jari-jari tabung. Itu berarti tabungnya dalam keadaan normal ya, memiliki alas dan tutup ya. Kalau soalnya tidak lengkap, soal tabung-tabung khusus itu akan diberi penjelasannya seperti nomor 4 ini ya. Sebuah kaleng tanpa tutup. Sudah nak ya? Oke, silakan kalian coba di rumah, tapi jangan dicoba sekarang. Sekarang kita fokus ke materi berikutnya. Nanti kalian selesaikan setelah pertemuan nanti ya. Dan ini nggak perlu dikumpul, ya, tidak perlu dikumpul, cukup kalian latihan saja. Namanya juga latihan kan. Jadi kalau kalian mencoba ada yang bermasalah, ya silakan di japri ke Bapak via WA. Untuk yang di kelas 9A sampai 9F itu bisa dijapri ke Pak Suryadi. Pak, ini kok saya ketemunya sekian, benar apa salah gitu ya. Dia akan diinfokan ya. Kita lanjut Pak. Nah, kita masuk ke volume tabung. Kalian perhatikan gambar A dengan gambar B. Lihat di gambar B-nya ini, kalau misalkan ini ya, bangun apa namanya nak? Yang B ini, prisma apa ini? Prisma segi 6 ya. Ini prisma segi 6 ini kalau saya lubangi di bagian atasnya, ya, ambil tengah-tengahnya ya. Ini kita tarik garis begini. Nah, ini kita potong begini. Nah, ini juga dipotong di sini. Nah, ini ketemu titik potongnya sini kan? Nah, yang bawah juga begitu ada titik potongnya. Ini saya boleh kemudian saya putar. Kalau prisma segi 6 saya putar terus, ya, kencang, maka dia lama-kelamaan akan membentuk seperti tabung ini. Ya, jadi bentuknya akan menjadi sebuah tabung. Nah, kalau seperti ini berarti volumenya prisma itu sama dengan volumenya tabung. Gimana kamar? Masih ingat nggak kira-kira kalian volumenya prisma kemarin apa? Di kelas 8. Gimana? Ya, luas alas kali tinggi ya. Nah, jadi volumenya untuk bangun ruang itu adalah luas alas kali tinggi. Baik dia berbentuk itu balok, ya, kubus, ya sama luas alas kali tinggi. Kalau kubus itu alasnya persegi, berarti sisi kali sisi. Tingginya apa? Ya tingginya sama dengan sisinya. Jadi S pangkat 3. Kalau balok kemarin, alasnya berbentuk apa? Persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Kalikan tingginya ya T, maka volumenya balok P kali L kali T. Ya, jadi gampangannya kalau bangun ruang, ya, ya itu cara ngitungnya begini. Luas alas kali tinggi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tabung, nah tabung itu alasnya adalah berbentuk lingkaran. Apa rumusnya alas lingkaran? PR kuadrat kali T. Ya. Nah gimana Pak kalau jari-jari tabung tidak diketahui tapi adanya diameter? Ya kan bisa dihitung. Diameter tuh sama dengan bagaimana dengan jari-jari. Ya. Oke. Nah, saya pikir kalau volume tidak terlalu sulit. Kita beralih ke ini saja ya. Jadi volume tabung adalah PR kuadrat T ya. Perhatikan soal sekarang. Sebuah tabung diketahui jari-jarinya 6 cm.
ya. Tingginya 7 cm, pi-nya menggunakan 22/7. Hitunglah volume tabung. Nah, jadi diperhatikan ya, kalau sudah ditentukan pi-nya 22/7, pakailah pi-nya 22/7. Tapi kalau tidak ditentukan pi-nya 22/7, ya itu tinggal kalian lihat soalnya ya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, ya silakan gunakan 22/7. Atau mungkin tingginya yang kelipatannya 7, ya, bisa digunakan 22/7. Seperti soal ini, jari-jarinya 6, ya, ini bukan kelipatan 7 jari-jari, tapi karena tingginya itu kelipatan 7, ya kita bisa gunakan 22/7. Ya. Diketahui R-nya 6 cm, ya, 7 cm merupakan T, dan P-nya 22/7. Ditanya adalah berapakah volume. Ya. Kita masukkan ke rumus. Ya. Volume itu sama dengan Pi R kuadrat kali T. P-nya tadi 22/7 sudah ada. T-nya sudah ada, R-nya juga sudah ada, berarti bisa langsung dihitung semuanya karena sudah lengkap. Ya. P sama dengan 22/7 kali 6 kali 7. Nah, ini Bapak petakan tadi. Kenapa pakai 22/7? Karena ada salah satu unsurnya yang merupakan kelipatan 7 ya. Nah, ini kita coret ya. Nah, ini kita bagi. 7 dibagi 7 dapat 1. 7 bagi 7 juga dapat 1. Berarti sisa yang atas berapa? 22 kali 6 kali 1 ya. Kali satunya nggak usah ditulis karena tidak pengaruh ya. Jadi hasilnya adalah 1032. Satuannya apa ini, Nak? Kalau luas tadi cm persegi, kalau volume adalah cm kubik ya. 132 cm kubik. Ini soal-soal yang awal, pengantarnya begini ya. Nah, sekarang kita naikkan tingkatan soalnya. Nih. Diketahui sebuah tangki air berbentuk tabung yang tingginya 200 cm. Tabung tersebut dapat menampung air sampai penuh sebanyak 1570 liter. Jika Pi sama dengan 3,14, hitunglah panjang jari-jari alas, B luas selimut. Jadi diketahui ini yang A-nya, nah. Ini pertanyaan yang untuk menjawab A-nya ya. Apa? Ini diketahuinya saja. T-nya 200 cm. Karena di sini hubungannya dengan liter, maka kita ubah saja ya. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya, atau sama dengan 1000 cm kubik ya. Nah, supaya tidak banyak-banyak merubah, kita ubah saja yang ke desimeter supaya ngitungnya nggak terlalu repot. Jadi 200 cm itu sama dengan 20 desimeter ya. Volumenya 1570 liter ya. Oke. Kita mulai dari soal yang A-nya dulu ya. Nah, hitunglah panjang jari-jari alas ya. Ini yang A ya. Nah, tinggalan A-nya. Ya. Pi sama dengan Pi R kuadrat T. Nah, Pi-nya 1570. V-nya 3,14 ya. Ini volumenya, volumenya 1570. V-nya 3,14 dikali R kuadrat, tetap karena tidak diketahui jari-jarinya. T-nya adalah 20 ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi di awal tadi ya. Nah, langsung ini 3,14 kali 20 berarti 6,28 ya. Berarti R-nya berapa, Nak, kalau begini? Ya, R-nya adalah 1570 dibagi 6,28 ya. Itu dapatnya 25. Nah, berapa jari-jarinya? Kalau kalian kemarin belajar di awal ya, berarti R-nya nanti sama dengan plus minus akar 25. Berarti bisa 5 dan bisa negatif 5. Tapi sama seperti yang di awal Bapak katakan tadi, bahwa jari-jari itu ambil yang positifnya saja, karena nggak ada jari-jari negatif ya. Jadi yang pertama jari-jarinya sudah diketahui 5. Pertanyaan B, luas selimut tangki ya. Ditanya luas selimut, nah ya, perhatikan antara luas selimut dengan luas permukaan ya. Luas selimut tadi rumusnya 2pi RT ya. Kalau luas permukaan, luas alas tambah luas selimut ya. 2 kali Pi-nya tadi disuruh menggunakan 3,14 kali R-nya adalah 5 yang baru saja kita hitung ya.
kemudian T-nya adalah 10. Ini saya pikir tidak ada masalah ya, tinggal dikalikan biasa saja. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 314. Nah, tingginya, oh keliru nih ya. Oh maaf nak ya. Ini tingginya 20 ya. Oke, ini ada yang salah nih. Ini harusnya 20 desimeter kan sudah? Ya, berarti dikalikan nak 2 kali 5 berapa nak? 10 ya. Nah, 10 kali, jadi Bapak tulis di sini ya supaya enak ya. Berarti 2 dikali 5 itu 10 ya. Kalikan 20 berarti 200 ya. Dikalikan dengan 3,14 ya. Ini salah nak ya. Nah, ini kita coret. Nah, berarti luas selimut adalah berapa nak? 200 kali 3,14 berapa? 628 ya. Ini satuannya apa? Nah, desimeter persegi. Ya maaf nak ya, Bapak salah lihat nak ya. Di sini 20, karena sini kok munculnya 10 ya. Oke, terima kasih Pak Sur. Ya, ya, jadi dilihat-lihat nak ya. Kalau ada yang salah boleh di ini ya. Jangan dipakai nak ya, berarti ini salah tadi nih ya. Jadi jangan dikalikan urut hanya 2 kali 3,14 6,28, baru kalikan 5 kalikan 20, itu kalian akan kewalahan kalau ngitung seperti itu. Ambil yang gampangnya saja, 2 kali 5 itu 10 kali 20 berarti 200, kan lebih mudah ngalikannya gitu kan. Nah, 2 kali 3,14 6,28, nolnya 2 ya hilang. Pindahkan nolnya ke sebelah kanan 2 kali, jadinya 628 ya. Nah, ini kita lewati karena itu salah. Nah, sekarang latihan soal lagi. Banyak latihan soalnya ini, catat aja dulu. Ya. Kita sampai jam berapa, Sur? 8.40 ya? Ya, tinggal 4 menit lagi. Karena setelah ini kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia, nak ya. Nah, jadi silakan dicatat nak ya. Andi memiliki tangki minyak berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter. Jika diisi minyak hingga penuh, tangki tersebut dapat menampung 2260,8 liter minyak. Di sini sudah tidak dikasih tahu berapa pi-nya ya. Jadi silakan kalian gunakan pi mana yang kira-kira sesuai. Ya. Ya, jadi jika kalian ada mengalami kesulitan ya, maksudnya kesulitan gini nak, kamu sudah nyoba dulu, tapi coba dulu ya. Nah, sudah dicoba, Pak. Ini saya bisanya sampai di sini, selanjutnya gimana ya? Jadi harus ada coret-coretan, jangan tiba-tiba tanya, Pak nomor 1 saya nggak bisa. Lah nggak bisanya di mana kan? Bingung Bapak jawabnya nanti ya. Kalian coret-coret saja di kertas dulu, kemudian foto. Pak, saya bisa hanya sampai di sini Pak. Melanjutkannya gimana? Nanti akan Bapak pandu ya. Kalau di kelas 9A sampai 9F itu bisa dikirim ke Pak Sur. Ya nggak apa-apa. Dari 9A 9 mana-mana saja kalian sempatnya ya. Mungkin kalau kalian kirim ke saya belum Bapak balas, mungkin Bapak lagi ada kegiatan lain, boleh kirim juga ke Pak Sur. Jadi mana-mana siapa yang duluan sempat membalas itu akan kita bahas ya. Jadi untuk Bapak dengan Pak Sur sama saja, mau kamu kirim kemana aja nggak apa-apa. Yang penting catatannya kalian sudah coret-coret dulu nak ya. Jadi ada coretan lah paling tidak. Jadi Bapak tahu, oh kamu tuh nggak bisanya di sini. Tapi kalau hanya tanya, Pak nomor 3 saya nggak ngerti Pak ngitungnya gimana caranya. Nah coret-coretannya munculkan dulu apa yang bisa kamu ketahui dari soal itu. Minimal itu nak ya. Dari soal itu kita ketahui apa, yang ditanya apa. Nah, jadi minimal ada itu dulu ya. Nanti kalau sudah ada itunya, nah baru nanti akan kita pandu ya. Tapi nanti juga akan kita akan coba membuatkan mungkin sebuah materi dalam bentuk video cara membahas dari soal-soal tentang tabung tadi. Tapi kalian harus tanya dulu, kalau nggak ada yang nanya maka Bapak dengan Pak Sur beranggapan bahwa kalian sudah paham. Ya. Kalau nggak ada yang tanya ya kan berarti aman kan. Tapi kalau ada yang tanya, banyak yang bertanya,
banyak yang tidak bisa, ya nanti akan Bapak balas dengan Pak Sur lewat WA, dan juga akan Bapak usahakan kita buat jawabannya nanti dalam bentuk video, tapi nunggu respon dari kalian dulu. Kalau kalian tidak ada respon, ya berarti kita anggap kalian tidak ada masalah dengan materi tentang luas dan volume tabung. Ya, ya. Volume tabung. Yang ini sudah kuadrat. R-nya tidak kuadrat, memang R-nya kuadrat, tapi nanti diakarkan kan? Ya. Mungkin yang di sini kah di ini. Ya. Kalau luas selimut enggak, nah ya. Nah, kecuali luas alas. Kalau luas alas ya 2πr kuadrat ya, tapi enggak ada T-nya ya. Kalau luas alas enggak ada T-nya ya. Oke, mungkin itu nak yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan kita hari ini, karena sudah waktu menunjukkan pukul 8.40, waktunya beralih ke sesi bahasa Indonesia. Sebelum kita akhir, anak-anakku, kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi barokah buat kita semua. Silakan anak-anakku berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih anakku atas perhatiannya. Tolong dicatat tadi nak ya. Kalau ada pertanyaan silakan japri ke Bapak atau ke Pak Sur. Tapi dengan catatan kalian harus sudah mencoret-coret dulu, diketahui apa, ditanya apa yang bisa kalian buat, itu dipoto dan akan kami proses ya. Oke anakku, Bapak akhiri untuk kegiatan kita hari ini, sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.